Perseteruan antara pedangdut Inul Daratista dan Andar Situmorang sepertinya tak pernah menemui titik terang. Ya, pasca melaporkan adanya dugaan penipuan, kini pemilik goyang ngebor itu kembali melanjutkan kasus perseteruannya dengan Andar ihwal pencemaran nama baik. Dan Andar menjalani berita acara pemeriksaan serta menyerahkan beberapa alat bukti ke Polda Metro Jaya. Saya salut semuanya. Kenapa? Karena perkara ini sebetulnya perkara ini sudah 12 tahun yang silam. Tahun 2008 dinaikkan lagi sama mereka. Berarti 12 tahun. Saya juga kaget panggil lagi. Ya. Jadi saya salut lah sama Kapolda dan Dirum di sini. Ini saya dipanggil. Ini sebetulnya dipanggil tanggal 18 ini kemarin. Ya kan? Saya dipanggil, cuman karena masih COVID kemarin, saya nggak bisa hadir. 18 Juni, panggil untuk hadir tanggal minggu depannya lah, untuk ngantar VCD. Mana VCD-nya tadi? VCD, flashdisk sudah kami serahkan Pak. Andar sepertinya begitu menumbun dendam kepada Inul dan pengacaranya, yakni Hotman Paris Hutapea. Apalagi saat Andar kalah di meja hijau dengan Inul beberapa tahun silam. Bahkan Inul pun kembali melaporkan balik Andar terkait masalah pencemaran nama baik. Laporan Inul tersebut terkait perkataan Andar yang menyebut jika dirinya memiliki suami lain berkewarganegaraan Korea, Kim Song Min, yang juga pemilik saham terbesar di bisnis karaoke-nya. Laporannya fitnah, pencemaran, dan pemalsuan. Nah, barusan saya bilang bersama penyidiknya, saya cenderung pemalsuan sih. Mereka bisa bacain di TV, ini dibacain apa? Jadi antara dua ada 3. Fitnah, pencemaran, 310, 311, 263, antara itulah. Jadi tetap harus saya katakan bahwa di perkara ini sebetulnya saya juga udah lupa. Udah. Tapi kok polisi sesudah ganti Kapolda, ganti ini kok naik kan? Saya salutnya di situ, 12 tahun. Sekaligus juga polisi mungkin masih pencerahan kepada rakyat. Walaupun 12 tahun, itu perkara tidak kadaluarsa. Sejak 2008 silam, Andar sudah menabuh genderang perang kepada Inul Daratista. Dan kini, Andar pun seolah tak pernah bosan untuk kembali berperkara dengan Inul. Belum usai kasusnya dengan Andar, ibu satu orang anak itu juga kembali meradang lantaran namanya dicatut oleh orang tak bertanggung jawab untuk meminjam uang. Yang membuatnya semakin kesal adalah orang tersebut meminjam uang seolah-olah Inul tengah mengalami kebangkrutan. Itulah yang membuat Inul shock bukan main, hingga ia bakal menjebloskan pelaku ke penjara. Dari pertama datang sampai hari ini nomor telepon saya nggak pernah ganti. Pokoknya saya tidak akan pernah memaafkan orang yang membuat nama saya tidak baik gitu. Kalau bisa saya bui, mau nangis bombay, mau ngapain, saya akan tetap masukkan penjara. Mau itu orang tua, mau siapapun itu. Dia ngomong ngechat banyak banget, mempergunakan nama saya, bahwa saya diem-diem di belakang Mas Adam utang sama dia, pinjem 3,5 juta, tolong ditransfer, dan 7,2 juta juga gitu. Untuk sumbangan sosial Yayasan Panti Jompo di Kejapanan di daerah saya. Setahu saya di daerah Kejapanan tidak ada namanya Yayasan Panti Jompo. Dan uang itu sudah ditransfer. Dan kemarin saya sudah gerak cepat untuk memblokir nomor rekening yang harus ditransfer. Dan ternyata ini adalah modus baru bahwa si maling ini, si penipu ini telepon ke Mas Yohanes, bla 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 bla, pinjam uang, alasannya itu saya yang pinjem dan ditransfer dengan nomor rekening itu. Ternyata dia di sana sudah beli di toko emas. Penyidik Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kemarin menjadwalkan memeriksa musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Mantan vokalis band Drive itu diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran berita bohong saat mewawancarai Hadi Pranoto dalam kanal video berbagi miliknya.
Aman, nanti ya. Hari ini masuk ke ini dulu ya. Sorry. Udah ditunggu soalnya. Bentar ya. Maaf ya. Nanti. Minta setelnya dikit, Mas. Ya, nanti ya. Dikit, Mas. Nanti ke sana habis dari sana kita. Ya, nanti ya. Tapi tahu ini, Mas ya. Tapi tahu untuk pemanggilan saat ini tadi. Ya. Tapi tahu untuk datang. Ya tahu dong. Namanya datang. Ya, maaf ya. Kesiapannya ya Bang, mobil Bang. Ayo, tolong. ya Sorry ya. Aduh. nanti abis ini kita kasih Nanti. Habis pemeriksaan nanti. Nanti ya. Soalnya udah ditunggu Bang. Sorry. ya nanti kita kasih keterangan ya. Nanti ya, bukan jalan. Nanti kita kasih keterangan ya. Yuk, siap Bang. Misi Bang, maaf. Jadi gini aja sih Taruh bang. Ini pemeriksaan belum selesai. Nanti dilanjut lagi. Setelah selesai baru kita adakan konferensi pers bersama. Iya karena kita baru ditanyain soal biodata, soal dan pekerjaan identitas. Jadi nanti Harus kita akan seputaran jelaskan. identitas saja. Ini pemeriksaan baru nanti jam 2 nanti lanjut. Setengah 2 ya? Ya, setengah 2. Setengah 2 nanti akan dilanjutkan. Setelah itu kita bisa kasih keterangan karena kalau sekarang sepertinya kita Belum ada yang ya karena memang yang belum ada yang bisa disampaikan karena saat ini yang ditanyakan baru identitas saja. Ya. Oke. Ada info Pak Hadi nanti akan datang. Wah, nggak tahu. Katanya sih di berita malah saya baca tadi katanya setelah saya besok mungkin. Konten Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto tersebut juga dinilai membuat gaduh. Apalagi soal penemuan obat COVID-19 oleh Hadi yang juga mengaku sebagai profesor. Dukungan para sahabat pun mengalir kepada Anji. Salah satunya adalah Nanda Persana, Ketua Ikatan Artis Indonesia. Pada kami, Nanda mengatakan jika Anji sejatinya tak ingin membuat kegaduhan. Sebagai sahabat itu dan juga sebagai praktisi ya dalam industri entertainment, saya melihat ada fenomena di sini ketika seorang pembawa acara gitu ya, content creator atau interviewer, orang yang menginterview, ternyata ketika narasumbernya itu bermasalah dalam tanda kutip atau statementnya tidak ada yang tidak sesuai, tidak berkenan, ini menjadi ikut dipidana gitu. Saya khawatir profesi-profesi kayak presenter, host ya gitu, content creator gitu, ketika mereka mau wawancari narasumber ternyata dia ikut dilaporin.